96 FM Merkuri, informatif inspiratif. Kita bertemu sekarang di perbincangan solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Dan senang bisa kembali melihat Bu Novi sehat dan semangat pagi hari ini. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya? Iya, sehat juga Mas Aldi tiap hari ini. Iya. Saya punya banyak kenangan pahit, makanya ya harus sehat hidup ini. Ya, kalau Anda mendengar suara tertawanya itu adalah narasumber tamu kita, masih muda relatif ya, Mas Agus Haryanto. Beliau adalah HR regional PT Bumi Berkah Boga. Nah, bagi sebagian dari Anda mungkin sama kayak saya belum tahu juga Bumi Berkah Boga ini apa. Salah satu entitas bisnis mereka adalah kopi kenangan, begitu ya. Kita pagi-pagi sudah mengenang apa ini Mas Aldi? Ya, mantan yang paling ini. Kalau di kedainya kopi kenangan kan ada mantan yang paling pahit itu ya. Ya, jadi memang salah satu favorit itu memang ada menu kita ada kenangan mantan gitu ya. Iya. Aku masih sudah mulai berumur gini ngerti loh kopi-kopian loh ya apa. Kenangan mantan. Bu Novi enggak punya mantan dah? Ada sih. Oh, Mas. Banyak Kak Bu Novi ini ya. Mas Agus sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Baik, dan hari ini kita spesifik akan bicara dan menarik karena tadi off air Mas Agus menyampaikan bahwa di Bumi Berkah Boga yang salah satu produknya kopi kenangan sebenarnya ternyata bukan cuma kopi kenangan ya. Meskipun yang di Surabaya baru masuk 2 ya, kopi kenangan dan cerita roti ya. Iya, betul. Mungkin Mas Agus bisa cerita deh, Bumi Berkah Boga ini kapan berdirinya, apa saja yang kemudian menjadi lini bisnisnya. Monggo Mas Agus. Ya, terima kasih sebelumnya udah diundang di sini ya. Nah, selamat pagi rekan-rekan setia Merkuri. Sahabat Merkuri. Ya, sahabat Merkuri. Ya. Sahabat Merkuri FN Surabaya ya ini. Jadi kopi kenangan sendiri itu dimulai tahun 2017 ya berdiri. Relatif masih usianya baru 4 tahun 4 tahun ya, balita ya. Ya, balita. Kita baru merayakan Harmanas itu di bulan Agustus kemarin. Harmanas itu apa? Hari Mantan Nasional. Tuh kan, mantan. Tema kita hari ini mantan Bu Novi. Makanya kalau Bu Novi tidak punya mantan pulang Kalau punya ayo sini. Bisa menghayati ya. Kalau penyiar tuh mantannya pasti akeh. Iya, percaya. Ya, Harmanas ya. Ya, Harmanas itu yang hari ulang tahun, ulang tahun yang kopi kenangan. Nah, kita ngasih voucher, diskon gitu ya di kapan itu? Harmanas. Itu udah lewat udah tanggal 22 kalau nggak salah kemarin bulan Agustus kemarin. Agustus ya. Oke. Agustus kemarin. Nah, sebetulnya kalau Bumi Berkah Boga sendiri itu tidak hanya kopi kenangan sebetulnya, tapi ada cerita roti. Nah, cerita roti ini didapat dari mana kita jual di outlet kopi kenangan. Kopi kenangan. Ya, betul. Ada lagi produk kita yang lain itu ada Cigo ya. Cigo. Memang belum masuk Jawa Timur, tapi next pasti akan ekspansi ke Jatim. Saat ini masih terpusat di Jabodetabek. Dan memang sama sebetulnya seperti konsepnya kopi kenangan. Kopi kenangan konsepnya adalah grab and go. Jadi mungkin kalau sahabat Merkuri FM yang pernah singgah di kopi kenangan jarang mungkin ya store kopi kenangan yang punya tempat yang luas untuk kongko gitu ya. Iya, betul. Jadi kita lebih karena inginnya owner itu gimana supaya penikmat kopi itu menikmati kopi berkualitas tapi nggak pakai mahal gitu ya. Jadi jadi kita pangkas di biaya tempat, terus biaya kayak AC gitu ya, terus kemudian wifi yang mungkin kalau kopi-kopi kekinian kan nyediain tempat yang bagus gitu ya, itu kan sewanya cukup mahal. Jadi kopi kenangan ini menghadirkan konsep bagaimana gimana kita menyajikan kopi yang berkualitas tapi harganya ramah di kantong gitu ya. Gitu. Itu ya. Kalau cerita roti itu banyak variannya juga? Cukup banyak. Ini roti-roti model seperti apa Mas Agus? Mungkin untuk gambaran nggak bawa roti sih tadi ya. Loh kan ya. Iya kan. Lah iya dah. Harusnya ya. Saya bawa sampelnya di sini. Ya iyalah, udah bisa di-grab itu. Lah kengkel. Enggak bercanda. Boleh. Cerita roti itu seperti apa? Cerita roti ini kita menghadirkan citra rasa roti ya, roti yang memang kalau ini sih
slogannya tuh roti selembut awan ya. Jadi Roti selembut awan. harganya berkisar ini ya di bawah 15 ribuan. Oke. Yang banyak variannya cukup. Yang paling laris itu ada Milo ya, roti Milo itu cukup laris. Itu. Bukan Melo ya? Bukan Milo. Baunya gitu. Iya. Enggak, kalau ini Milo beneran kalau ini. Ini Milo beneran. Bukan Melo ya. Bukan Melo. Iya itu ya. Oke. Kalau Cigo itu fried chicken ya. Fried chicken. Nah di Jabodetabek tadi saya nanya juga ada yang jadi satu, ada Cigo, ada cerita roti, ada kopi kenangan, tapi ada juga yang terpisah ya gerainya ya. Ada. Jadi kalau di itu sebetulnya konsep baru ini tahun 2021. Jadi kita didirikan satu tempat itu yang memang itu semuanya ada produk dari kopi kenangan itu ada semua. Jadi kenangan heritage itu ya. Jadi semua kopi kenangan produknya kita PT Bumi Berkah Boga ada di situ, nangkring di situ. Jadi konsumen kalau lapar ya. tinggal pesen cigonya, kalau haus minum kopi kenangan ya. gitu. Kalau mau ngemil-ngemil ada cerita roti gitu. Iya, kopi kenangan ya. Oke, Bu Novi, menarik ya. Hari ini kita akan berbicara karena Mas Agus ini ada di divisi HR, tentu pasti kita akan bicara soal HR begitu ya. Nah, apa sih yang kita bisa sampaikan sebagai sebuah janji untuk teman-teman sahabat-sahabat Merkuri bersama Mas Agus? Kita akan ngobrolin banyak tentang apa di sisi HR ini. Jadi, terutama F&B ya. Betul, F&B-nya gitu ya. Ini kan bisnis F&B di mana sekarang ini terutama kayak gerai-gerai kayak semacam kopi kenangan ini cukup banyak gitu. Jadi kita tertarik untuk mengulik gitulah di dalamnya itu seperti apa. Jadi satu ini marak berdiri, terus kemudian juga kayak tadi kan usianya baru 4 tahun gitu kan. 4 tahun meskipun sebenarnya kita sudah rasanya kayak brand awareness-nya itu banget gitu kan, kuat banget gitu. Ternyata baru 4 tahun ya. Ternyata baru 4 tahun. Terus kemudian ini makin banyak, terus kemudian ini kan anak-anak muda gitu ya. Karyawannya itu orang-orang muda. Ada orang-orang muda anak sekarang nih yang kita menyebutnya milenial atau beberapa malah mungkin Gen Z ya, yang Gen Z-nya gitu. Itu mereka kan terkenal seorang mungkin saya nggak tahu apakah nanti ini kita bahas ini pekerjaan yang memang sesuai dengan gayanya mereka, istilahnya stylenya mereka, gaya hidupnya mereka, terus karakter mereka yang seperti itu, apakah itu sesuai dengan mereka dan apa sih menariknya buat anak-anak muda. Nah kalau apa menariknya buat anak-anak muda, karena makin banyak yang berdiri kan berarti dan makin banyak anak-anak tuh yang kayaknya bangga dia kalau pakai ini loh rompinya bartender, gitu barista. Kan. Bartender ya. Barista. Seperti Bu Novi itu. umur berapa? Iya. Makanya saya itu mengurangi soalnya malu nanti ditanya sama Agus nanti, tanya sama Mas Agus. Mas Aldi umur berapa? Mbak Novi umur berapa? Ini karena saya juga keliru nih tadi pagi ini harusnya Faren yang suka kopi. Iya. Nah, kayaknya mereka makin enjoy bekerja di sana lah. Terus di satu sisi dari sisi pengelolanya nih seperti apa gitu. Karena mereka ini orang yang gampang bosenan, terus kemudian baperan kayak gitu. Nggak bisa diatur gitu kan, gampangannya nggak mau terikat sistem. Nah, gimana ini cara mengelolanya? Kayaknya itu yang kita mau diskusikan. Mungkin kita bisa start dari situ saja, Mas Agus bisa cerita. Mas Agus, Anda kan membawai bukan cuma Surabaya tapi beberapa wilayah yang lain gitu ya. So far sekarang yang ada di bawah Mas Agus ini kalau dari sisi karyawan ada berapa ratus ini? Cukup banyak ya. Kalau tepatnya kurang lebih saya kurang tahu ya tepatnya karena hampir setiap hari itu store kopi kenangan tuh ada yang buka gitu ya. Jadi hampir setiap hari. Jadi tapi semua milik sendiri atau ada yang model franchise? Enggak ada. Jadi semua punya sendiri ya? Semuanya itu kita bukan franchise. Jadi semua franchise ya? Bukan. Oh, semua bukan franchise. Semua bukan franchise. Karena ini ya, kalau franchise mungkin kalau di brand-brand yang lain tuh memang ada sistem franchise gitu ya. Kalau di kita enggak, semuanya enggak ada ya. Jadi semuanya terkontrol dari pusat karena kita ingin menjamin semua kualitas produk yang dihasilkan kopi kenangan itu sama gitu ya. Gitu. Ya. Mengelola produk dan juga mengelola SDM ini bukan persoalan. Nah, ada ratusan pastinya ya. Pasti ratusan. Pasti ratusan. Nah,
Apa kesulitan yang sejauh ini? Tapi ngomong-ngomong, Mas Agus join sama Bumi Berkah Boga itu berapa lama? Saya start di Bumi Berkah Boga itu bulan April. April tahun ini ya? Tahun ini. Relatif betul. baru ya? Iya. Tapi sebelum itu juga di FNB? Ini first time di FNB. First time. Oke, berarti menarik ya untuk bisa cerita banyak. Nah, seperti apa? Lebih sulit dari sebelum itu apa? Manufacturing? Sebetulnya manufacturing. Jadi memang manufacturing sama F&B itu dunia yang cukup berbeda ya. Jomplang ya. Jomplang. Jadi kalau di manufacturing belakang. Iya. Jadi kalau sebelumnya saya harus hadir di sana sesuai ini, terus pakaiannya rapi. Nah begitu saya datang ke sini, waktu itu awal datang ke Jakarta latihan tuh saya seperti kayak orang PNS yang lagi nyasar gitu ya kayaknya. Sudah rapi-rapi. Salah kostum lagi ya? Salah kostum, betul. Jadi di sana saya di satu kantor kayak rapi sendiri gitu ya. Sementara di sana itu kantornya anak muda. Jadi kaos pakainya jadi seperti ini. Jadi saya jadi ngikut stylenya mereka. Jadi gitu. Memang secara ini lebih casual ya, suasana ini lebih dinamis ya, karena mayoritas itu karyawan kita itu usianya di bawah 30 ya. Di bawah 30 ya. Di bawah 30 gitu. Iya. Dan cerita dulu deh, mulai dari proses rekrutmen. Seperti apa keunikan, seperti apa ke tingkat kesulitannya, lebih sulit atau gimana? Tapi kan kalau misalnya ngomong soal potensi tadi Bu Novi bilang sekarang ini banyak orang yang memang, banyak anak-anak muda yang memang kepingin bekerjanya jadi barista, jadi di kedai-kedai seperti ini begitu ya? Ya, itu sebetulnya kalau nggak hanya di kita aja, sebetulnya banyak ya. Bahkan mereka itu kerja jadi barista, itu bahkan kita temuin fakta di lapangan bahwa itu mereka sebetulnya nggak sepenuhnya karena mereka butuh duit sebetulnya. Oh gitu ya? Bahkan nggak jarang anak-anak orang kaya itu mereka rela kerja jadi part time di salah satu brand yang di luar kita itu memang mereka suka kerja itu ya. Mereka suka dengan jadi barista ini, padahal gajinya nggak seberapa gitu ya. Mereka suka. Nah kalau bicara tentang kesulitan pengadaan SDM, karena saya menghandle beberapa wilayah yang berbeda, itu sebetulnya masing-masing daerah itu cukup punya kesulitan tersendiri-sendiri ya. Jadi kalau di Surabaya ini cukup mudah sebetulnya, karena brand kita sudah cukup kuat. Jadi sekali kita infokan kita butuh locker, itu pasti yang ngelamar banyak banget gitu ya. Jadi sourcingnya itu lebih mudah gitu ya. Itu kebanyakan berarti mereka apa, lulusan SMA sederajat gitu? Sebetulnya kita kalau untuk jadi barista itu minimal SMK saja atau SMA cukup. Tapi banyak juga yang melamar jadi S1. Makanya saya menanyakan, ini nggak sayang nih ijazahnya ini? Iya. Ini dari S1 dipakai barista. Overqualified lah, betul. Gitu. Nah, kita sebagai seorang HR, kita malah seneng dong kita punya orang yang qualified, sementara kita membayarnya itu ini ya setara dengan gaji standar kita dan jadi barista. Oh, berarti sudah mulai muncul ya jiwa-jiwa kapitalismenya. Ya? Loh, kan aku orang fisik kan boleh ngomong kayak begitu. Tapi nggak apa-apa toh, iya. Iya. Tetapi menarik. Susah nggak mengelola? Karena kan apa namanya? Tadi bahkan disampaikan oleh Mas Agus bahwa banyak dari mereka yang bekerja barista itu nggak cuma mereka mau cari duit gitu ya. Nah, apakah kemudian mereka bisa istilahnya kalau dipegang gitu loh komitmennya? Karena kan produk produk kopi ini kan sangat sensitif ya. Kalau dia misalnya ngeraciknya kebanyakan kopi atau jadi pahit misalnya, atau kebanyakan gulanya atau kebanyakan esens apanya gitu, jadi nggak enak rasanya. Nah, seperti apa Mas? Sempat ada tingkat kesulitan nggak untuk modeling kayak gitu? SDM gitu ya. Sebetulnya begini, kalau kita itu kan kalau sebagai seorang HR kita nggak mungkin kontrol penuh terhadap karyawan kita yang sampai outlet ya. Jadi di masing-masing outlet itu ada yang namanya store leader, kita nyebutnya store manager gitu ya. Itu yang bantu untuk ini ya develop barista-barista kita yang ada di setiap store. Nah, di samping itu juga karena HR juga nggak berdiri sendiri ya. Ada namanya di tim kita ada namanya LND, Learning and Development, itu dari pusat Jakarta, itu yang ikut membantu kita operasional di lapangan untuk ini ya memanage barista-barista kita
karena kan mereka itu skillnya harus di-upgrade terus ya, dan setiap sesekali waktu itu ada ujiannya, supaya apa, mereka nggak lupa, ini standarnya nih, gitu supaya mereka nggak lupa. Gitu. L&D-nya itu part of dari HR atau mungkin ada di atasnya HR gitu, atau mungkin bagian dari HR juga. Bagian dari gitu. HR. Okay. Bagian dari HR juga, memang tapi sentralisnya itu ada di Jakarta. Nah, kepanjangan dari L&D kita sudah bangun sistemnya. Kepanjangan dari L&D tadi itu namanya BTC, Body Trainer Koordinator. Itu yang memang ngontrol untuk supaya skillnya barista kita itu merata gitu ya. Jadi setiap ada orang yang baru itu nggak harus langsung training ke Jakarta. Jadi mereka yang training sesuai standarnya dari Jakarta. Iya, itu untuk juga untuk efisiensi juga lah pastinya. Betul, lah ya. Betul. Kita ke penelpon ya. Saya menduga ini Pak Sumarwito, tapi ya sudah lah. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Suka ngopi tak Pak? Ya. Oh, suka ngopi, tapi aku eman-eman duit kayak tangga dewe ae. Oh iya, ya kalau sudah generasi kita kayak gitu Pak, emang Pak, betul. Iya, umur 68 ya lama kan. Kadang-kadang kalau dulu kan bisa ngopi-ngopi gitu sambil cuci mata golek cewek kan gitu ya. Sekarang enggak ya? Sekarang ya, anak sing gelem ya iya. Oh. Nanti. Ya. Saya tanyakan Mas ini ya, kalau Mas ini kan mengelola punyanya sendiri atau punyanya orang lain? Atau ada yang punya? Kalau punya sendiri, apa Mas ini enggak kepengen jadi bos? Bos kecil itu lebih bagus daripada pegawai besar. Kayak Mas Adi ini kan bosnya kan besar, tapi Mas Adi ini pegawai kecil, pegawai, jadi kan nggak enak sesuai. Apakah bisa bikin sendiri dan lagi sini pesaing, kan pesaing masih ada yang harganya itu bisa lebih murah, rasanya juga lebih enak atau bisa meneliti juga, jadi harus lihat tengok kiri kanan ya apa kan pesaing itu. Dan lagi biasanya kalau gerai macam-macam itu kalau baru buka rame ini kayak antri-antri, tapi kalau lama-lama hilang sepi gitu ya. Apa bisa mempertahankan ini? Banyak lah gerai-gerai itu yang di daerah Sidoarjo di sana pantau tuh, antri-antrian, pegawai, tapi nyata lama-lama habis karena sudah banyak yang sama. Cara mempertahankan itu gimana? Ya kan? Tadi kan katanya mantan ya. Kalau mantan, sekarang si mantan kalau ngajak mantan ke situ terus selingkuh ya apa gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupakan pertanyaan yang terakhir. Saya mencatat dua hal saja. Yang pertama, ini tidak ada kaitannya dengan topik kita, tapi pengen jadi bos enggak gitu. Agus saja deh. Kalau saya enggak, udah jadi di sini saja gitu, Mas Agus saja. Terus yang kedua yang menarik, bagaimana mempertahankan tingkat ini ya, bisnis lah ya. Biasanya kalau gerai-gerai baru-baru buka begitu biasanya rame, tapi lama-lama ini, mungkin Mas Agus punya kiat-kiatnya juga kalau berkenan membagikan. Tapi saya ke iklan dulu ya, Bu Novi, Mas Agus, kita ke iklan dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, kita ke iklan dulu. Ya, oke, kita ke penelpon ya. Ini ada Mas Dewa. Silakan Mas Dewa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, selamat pagi, monggo. Ya, yang saya tanyakan di narasumber kopi kenangan itu, apakah edukasinya yang kita tahu kan kekinian tuh kopi minum pakai gula ya. Padahal kan kalau di aturan kopi sehat itu adalah tanpa gula. Apakah di Kopi Mantan ada edukasi seperti itu? Soalnya nanti cuma kalau menjual kopi yang manis-manis doang, nanti yang disalahin gulanya. Padahal edukasi kopinya nggak ada. Terus, apakah rotinya itu, roti apa? Ilo ya? Roti. Ilo apa? Roti Milo. Cerita roti mereknya, variannya Milo. Oh, pakai brand yang sama itu? Oh, brandnya Cerita Roti Mas. Brandnya bukan Cerita Roti. Cerita Roti. Kalau Milo ini variannya. Tapi
variannya. Ya, nama salah satu variannya. Iya. Ya. Kayak bakpo itu ada yang bakpo isi apa gitu loh, Mas. Oh, gitu. Ya. Masa ono bakpo Ferrari? Ada. Ya? Kalau Mas mau jual ya enggak apa-apa. Ya. Kalau seperti gitu tuh, apakah pernah nggak sih nanti ketakutan kalau walaupun itu bukan mereknya ya, itu varian ya. Apakah itu ada perbedaan dari spell hurufnya? Bentuk hurufnya? Karena kalau haki itu saya punya temen mereknya itu kopi apa itu ya lupa ya. Pokoknya antara kopi Indonesia atau kopi kami gitu loh. Terus ternyata ada kemiripan dari entah itu bentuk logo atau apa, tapi gak mirip banget gitu loh. Nah itu akhirnya dia jadi masalah gitu ya. Enggak, belum disomasi, belum dipetisi, belum disomasi, tapi dia sudah ditakut-takutin sama temen nih. Saya gak ikut-ikut sih. Jadi kamu kalau nggak ganti itu kasus-kasus lainnya tuh didenda sampai MM-an. Nah kalau Bu Novi seperti ini gimana ya? Kalau namanya brand seperti ini yang nabrak brand yang lain mungkin biar ngangkat ya. Tapi kalau namanya spellnya beda, Milonya pakai MY, terus Lo-nya pakai Lopet apa Lovet ya, Lo gitu ya. Jadinya Milo gitu. Paham. Itu sih nggak masalah sih. Oke. Nah, terus terakhir Mas Aldi, apakah di grupnya ini nanti kedepannya nggak bikin kayak Mas Aldi ini bikin kopi terus nanti grup ini bikin radio ya? Oh iya. Kopi kenangan punya radio. Iya. Radio mantan. Baik. Iya. Ya. Dibalik itu posisinya. Bukan cabang perusahaan tapi perusahaan radio gitu ya. Iya. Ya, boleh gitu aja. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Mas Dewa, terima kasih. Silakan. Saya ke Mas Agus ya. Mas Agus silakan dijawab. Pak Sumarwito tadi mungkin menjaga kualitas produknya seperti apa begitu. Oke, yang pertama dari ini menjaga kualitas itu kopi kenangan ini karena kebetulan ini bukan franchise ya, jadi kita satu ya, jadi memang segala sesuatunya itu memang satu arah ya, jadi satu suara, jadi perkara resep semuanya di store kopi kenangan manapun itu sama jadi ya. Itu jaminannya dari mana? Karena setiap periode tertentu itu barista kita itu akan kita tes, jadi ya kita tes dari itu yang tes ada tim R&D sendiri. Nah sehingga mereka itu nanti akan keluar hasil tesnya itu. Nah standarnya itu berapa sih tesnya? Nah itu supaya menjamin semua barista kita yang ada di seluruh Indonesia itu sama keterampilannya ya. Tapi kalau resep itu semuanya juga sama, seluruh Indonesia sama, SOP-nya juga sama, bahan yang digunakan itu juga sama. Itu yang cara kita untuk ini ya menjaga kualitas kita. Ya. Gitu. Kalau cewek itu namanya barista juga ya kalau jualan kayak gitu. Baperista ya. Baperista. Berarti kalau di kopi kenangan baperistanya ada juga ya? Ada. Tapi apa namanya mayoritas masih barista ya? Barista ada juga komposisinya biasanya ini ya 50 50 60 40 tergantung sih gitu. Tergantung ya, tapi bedanya nggak jauh ya. Oke. Enggak. Bu Novi siap jadi baperista? Nanti enggak pakai belakangnya cuma baper toh. Jangan lo ya. Iya, enggak cocok saya kayaknya, Mas. Ya. Bu Novi enggak bisa ngomong lo kena kopi kenangan. Berarti kenangannya banyak loh ini. Iya, karena mungkin mantannya banyak kali ya. Ya, oke. Itu untuk menjaga. Dan kemudian kalau untuk membuat gerai ini tidak hanya ramai ketika di awal buka, mungkin ada strateginya gitu yang selama ini dilakukan oleh Bumi Berkah Boga? Ya, jadi pertanyaan yang cukup bagus ya. Ini gimana caranya untuk supaya nggak awal-awal itu ramenya nggak hanya awal-awal aja, terus habis itu selesai gitu ya. Nah, memang kita akui, memang ada gerai-gerai tertentu memang tidak seberapa ramai, mungkin karena faktor lokasi yang nggak tepat gitu ya. Nah, tapi kalau bicara mayoritas sampai dengan saat ini mayoritas itu masih profitable dan masih langgeng ya. Nah, upaya kita untuk supaya itu berlangsung terus-menerus itu adalah yang penting kita menjamin apa yang nyampe ke konsumen itu sepadan gitu ya, sepadan. Jadi makanya banyak pasti konsumen yang akan repeat order ya. Jadi
mereka konsumen beli dengan harga segitu, apa yang mereka dapat dengan harga segitu ya. Jadi memang yang pertama dari segi ini ya, kualitas produk pasti, dan pelayanan gitu ya, customer service, karena kita bergeraknya di industri retail ya. Jadi service excellent itu pasti wajib gitu ya, pasti wajib. Dan komplain itu pasti akan masuk ke pusat gitu ya. Misalnya nih lupa ngasih gula gitu ya, nah itu pasti komplain pasti akan masuk gitu. Pasti akan masuk ya. Dan itu akan mengurangi komplain-komplain yang masuk itu pasti akan mengurangi ini ya poinnya yang bersangkutan. Betul, itu akan berpengaruh terhadap insentifnya dia. Insentif gitu. ya. Dan itu manajemen HR mengelola komplain-komplain itu, apakah setiap komplain memang menggunakan satu nomor tertentu call center gitu, atau komplainnya disampaikan lewat gerai-gerai itu? Komplainnya kita ada ya kita kan ada aplikasinya ya, kopi kenangan itu bisa di sana langsung dikomplain di situ ya, lewat jadi misalnya ada keluhan apa itu boleh, itu pasti akan di follow up oleh tim kita yang ada yang market komplain itu, apa nih keluhannya, apakah memang kurang manis atau gimana. Tapi kalau bicara dengan kurang manis itu nyambung dengan pertanyaan tadi, kopi yang saya itu tanpa gula. Sebetulnya itu pandangan yang ini ya, pandangan yang berbeda-beda tentang gula itu sendiri ya. Kalau bicara gula itu apakah baik atau enggak? Ya sebetulnya baik asal digunakan sesuai dengan takarannya gitu ya. Sama kalau kita bicaranya MSG gitu ya, micin itu baik atau enggak sih? Nah, sepanjang itu digunakan sesuai dengan porsinya itu pasti baik. Dan setiap pembelian di Kopi Kenangan pasti ditanyain sama baristanya, gulanya normal atau bagaimana? Nah, itu yang menjadi ini. Kalau normal itu ya sesuai takaran, kalau minta les boleh gitu ya. Oke, itu. Nah, satu lagi yang menarik juga mungkin perlu dijelaskan karena ini soal yang pakai nama Milo tadi itu. Ya. Nah, apakah itu memang ada kerjasama dengan produsen produk Milo atau seperti apa? Ini mungkin harap dibedakan antara ini ya, merek dagang sama menu ya. Mungkin kalau kita nongkrong di warung manapun kan ada es Milo, apakah itu bisa dikomplain? Enggak. Karena itu memang bahannya itu gitu ya. Bahannya itu. Jadi itu memang ingredients-nya, komposisinya itu gitu ya. Kecuali kalau kita ini ya, merek kita bukan cerita roti ya, tapi cerita Milo. Nah, itu mungkin lain soal gitu ya. Jadi mungkin banyak tuh di warung-warung tuh ada es Milo, es kepal Milo. Apakah Milonya tuh yang jualan itu dituntut? Enggak kan? Enggak gitu. Ya, oke, itu pemahamannya ya. Iya, betul. Coba Bu Novi mau komen. Saya lebih ke komen ke ini ya, karena ini SDM ya, jadi mengajak orang-orangnya. Makin banyak tadi menjawab yang pertama gitu kan, kenapa makin banyak orang muda yang tertarik untuk bekerja ini tadi kan, ternyata juga bukan karena gaji, terus kemudian syaratnya mungkin setara SMA, SMK, tapi ternyata lebih dari itu dapatnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada survei yang dilakukan oleh World Economic Forum di mana sekitar orang yang berusia di sekitar 15 sampai 35 tahun itu saat sekarang dan 5 tahun mendatang itu mereka itu 35%-nya itu berminat bekerja di perusahaan startup gitu ya. Jadi startup itu kan rintisan ya, kayak seperti ini kan betul. Juga baru kan seperti itu. Jadi kenapa mereka makin banyak yang tertarik untuk bekerja di sana itu karena lebih yang pertama budaya kerjanya gitu ya, itu fleksibel yang enggak kaku gitu, enggak birokrasi seperti itu gitu kan. Terus kemudian ya mereka ini kan anak-anak yang gini toh, kalau dulu gitu kerja itu kantoran, kalau sekarang itu kerja itu ya yang sesuai dengan passion mereka. Nah, kebanyakan anak muda ya itu tadi sesuatu yang ya kan keren rasanya kerja itu nggak harus pakai seragam gitu ya. Kalau dulu kita itu yang angkatan saya Mas Aldi mungkin bangga kalau kerja itu kita pakai uniform tertentu yang kelihatan identitas perusahaannya gitu ya. Maksudnya kelihatan yang formal banget kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang gitu ya identitasnya ada, tapi kemudian tampilan mereka itu lebih seperti apa adanya, seperti lebih jiwa, casual gitu ya. Seperti jiwa mereka kayak gitu loh. Jadi mereka merasa nggak ada yang harus dirubah dari jiwa saya yang muda seperti ini dengan apa yang saya lakukan sehari-hari. Kayaknya ngeklop kayak gitu loh. Gitu. Jadi itu mungkin juga yang membuat makin banyak orang yang tertarik untuk ke sana, dan juga itu tadi mereka tidak
keberatan tadi beberapa hal yang mungkin tidak didapatkan seperti halnya normatif atau yang sebelumnya, tetapi sekarang mereka dapatkan dari pekerjaan mereka saat ini gitu. Jadi kalau saya menyorotinya seperti itu. Lebih itu ya. Gitu. Artinya bahwa memang Bumi Berkah Boga tahu persis bahwa ketika Kopi Kenangan ini rekrutmennya itu harus ke anak-anak milenial, maka mereka sudah sejak dini menyiapkan itu ya, menyiapkan bagaimana pakaian yang harus mereka gunakan, bagaimana budaya kerjanya, begitu ya. Betul ya, mungkin nanti yang kalau bisa Mas Agus bisa cerita tentang budaya kerjanya itu seperti apa, values apa yang dijadikan pegangan mereka, mengingat bahwa mereka ini kan tadi itu loh nggak bisa diatur lah kalau saya bilang gitu. Kan gitu ya, kita tidak mudah ngatur mereka gitu, karena banyak hal yang kita harus memperhatikan ini tadi loh, jiwa-jiwa mereka yang rasanya itu kepingin diakomodasi kayak gitu loh di sananya. Selain masalah cuman salary ya. Di luar itu kan anak-anak yang tidak butuh salary kan bisa saja melencong-melencong meskipun salarynya cukup oke tadi disampaikan oleh Mas Agus gitu ya. Apa Mas Agus yang bisa diceritakan soal menanamkan budaya kerja? Ya, jadi kita sebagai perusahaan startup itu menyadari ya bahwasanya ketika perusahaannya berdiri itu sudah generasi milenial udah ada gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus adaptable gitu ya. Mau nggak mau, suka tidak suka, karyan kita akan mayoritas akan dihuni oleh generasi millennials gitu ya. Nah, sebetulnya saya pernah baca itu ya, plus minus kalau rekrutmen hiring millennials ya. Ya salah satunya kalau minusnya adalah mereka ini mudah bosan gitu ya, dan jujur kita akui di daerah tertentu memang turnovernya cukup tinggi gitu ya, karena mereka nggak ini terus mereka pindah, hobinya itu ganti-ganti pekerjaan ya. Tapi mudah-mudahan nggak ganti-ganti mantan gitu aja sih. Ya nggak ganti-ganti pasangan ya. Kalau nanti mantannya lebih banyak lebih bagus sebetulnya. Jadi kenangan mantannya jadi lebih banyak. Lebih banyak, minum kopinya lebih banyak gitu. Jadi kita sebetulnya udah dari manajemen sendiri udah tahu bahwasanya karyawan kita pasti akan dihuni oleh millennials gitu. Jadi kita mencoba menghadirkan suasana kerja itu yang memang lebih dinamis, lebih terbuka gitu ya. Dan ini ya kayak seperti misalnya begini, absensi pun kita pakai online, bukan nggak zamannya fingerprint gitu ya. Terus tanda tangan gitu enggak. Jadi dan itu kita kemas dengan penampilannya yang menarik, jadi orang suka gitu ya. Terus izin apa gitu nggak harus tulis surat, enggak gitu ya, tapi lewat handphone aja mereka sudah bisa, di aplikasinya ada gitu ya. Mau izin cuti gitu ya, jadi nggak harus tulis surat atau apa. Jadi mereka kan kalau anak muda sekarang kan inginnya yang praktis. Aduh yang apa sih ini surat-surat gini-gini. Nah kita sebetulnya pakai seperti itu. Sakit surat dokter itu pasti ya, cuman nggak harus dikasih hard copy-nya, tinggal foto aja dimasukkan ke aplikasi. Nah kita akan verifikasi di sana gitu. Jadi kita menghadirkan karena anak muda sekarang kan inginnya simple, nggak mau repot gitu ya. Lah kita mencoba menghadirkan itu teknologi ke perusahaan kita supaya mengakomodir itu budaya-budaya kerja yang kita punya gitu ya. Dengan teknologi itu satu. Yang kedua dari ini juga kita juga dari segi ini ya uniform gitu ya. Kalau dulu kan kalau kerja kan celana kain gitu ya. Kita enggak, malah jeans ya. Gitu. Jadi kenapa begitu? Karena kan sekarang coba kita inilah berapa orang sih anak-anak yang di bawah usia 25 tahun tuh yang suka pakai celana bahan gitu kan. Nah, makanya itu ini pakai jeans gitu ya. Jadi lebih ini. Kemudian ada lagi jalur komunikasi gitu ya. Komunikasi itu kita open, jadi mereka itu bisa kok ngasih masukan ke perusahaan. Kita ada setiap bulan itu tim HR akan ngirimkan ke email mereka itu semacam kayak gitu survei gitu ya. Misalnya ada ketidakpuasan itu silahkan komplain di sana. Ada apa gitu ya. Jadi kita bangun jalur keterbukaan dan itu rahasia pasti dijamin gitu. Dan kalau isunya memang itu cukup ini pasti akan kita follow up ya. Kalau isunya cukup
bisa menimbulkan efek yang cukup besar, itu pasti akan kita follow up ya. Mas Agus, ketika mengelola anak-anak milenial kayak begini, kalau misalnya dari sisi aturan-aturan perusahaan kan seperti itu ya, SOP-nya udah jelas begitu ya. Nah, ketika di produk cukup banyakkah kemudian komplain-komplain gitu dari produk-produk yang namanya anak-anak muda ya, mungkin dia lagi baper, lagi nggak nyaman, terus kerjanya terpengaruh, itu cukup banyak nggak? Atau mereka cukup profesional sebenarnya ketika bicara soal pekerjaan, mereka profesional meskipun mereka susah diatur. Seperti apa pengalaman Anda? Sebetulnya ada. Kalau komplain kita kalau bilang nggak ada sama sekali itu mungkin bohong ya. Jadi kita pasti ada lah. Jadi komplain-komplain itu, komplain mungkin nggak masuk langsung ke store-nya ya. Kalau masuknya ke store-nya, jadi konsumen komplain langsung ke store-nya itu enak ya. Tapi kalau sudah komplain lewat di sini, itu di aplikasinya itu, nah itu akan dibaca gitu. Nah itu akan cukup kompleks, yang ada penurunan performa atau apa. Nah, seperti yang dikatakan Mas Aldi tadi terkait dengan apakah pengaruh dengan moodnya suasana kerja ini, pasti itu ya, pasti. Okay. Jadi kita ini ya, kalau bicara anak-anak muda kan emosinya kan pasti masih labil gitu betul. Ya. Nah apalagi kalau misalnya store-nya yang kebetulan dia ditempatkan di store yang rame tuh, yang crowded gitu ya, yang penjualannya itu ratusan gitu ya sebulannya gitu ya. Nah itu pasti itu capek banget. Namanya capek kadang kan apalagi pesanan banyak gitu, kadang-kadang lupa ngasih apanya, bobanya atau apa, sementara konsumen pesannya pakai boba misalnya gitu. Nah itu kan pasti komplain itu pasti ada gitu ya. Nah kalau komplainnya itu masuk langsung ke store-nya itu enak, jadi penyelesaiannya itu lebih mudah gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke perusahaan aplikasi, itu lebih rumit ya. Dan itu pasti akan berpengaruh ke kinerjanya baristanya tadi. Gitu. Iya. Nah, seberapa apa kemudian langkah-langkah yang atau upaya-upaya yang dilakukan untuk menangani komplain-komplain seperti ini? Itu bagiannya LND tadi itu ya? Oh, itu beda lagi kalau beda lagi ya? Beda lagi. Okay. Ada sendiri. Ada departemen sendiri yang untuk menangani komplain ini. Nah, mereka boleh langsung ke yang bersangkutan atau melalui HR? Kayak yang komplain konsumennya. Konsumennya ini sebetulnya komplain itu bisa di mana aja, namanya konsumen. Bukan. Maksudnya penanganannya untuk mereka yang dikomplain itu. Jadi di dalam perusahaan itu apakah divisi yang menangani komplain ini bisa langsung menegur ke karyawan bersangkutan atau harus lewat HR begitu? Jadi kalau misalnya itu memang kesalahannya dari kitanya sendiri, itu HR akan ngasih sanksi ya. Misalnya baristanya yang memang dari ini ya, itu jadi baristanya pasti akan mendapatkan semacam surat peringatan. Dan mereka tahu. Jadi mereka sudah tahu karena ketika awal join itu mereka sudah kita sosialisasikan mengenai rules-nya, aturan perusahaan ya. Dan itu bisa ada di aplikasi semua itu aturan perusahaan. Jadi mereka bisa baca setiap hari gitu ya. Gitu. Ya, oke. Baik, saya berbagi waktu dengan iklan dulu ya sebelum nanti kita membuka beberapa pertanyaan melalui WhatsApp. Ternyata asik juga ngobrol dengan Mas Agus dari Kopi Kenangan ya, dari Bumi Berkah Boga ini. Sampai-sampai ada 4 pertanyaan tapi waktu kita cuma 10 menit, mudah-mudahan ada waktu ya. Pak Jaka dulu, di Kopi Kenangan terbagi dalam berapa shift dan bagaimana penerapan hari libur di tanggal merah, karena kebanyakan anak-anak milenial itu sangat memuja hari libur. Bagaimana penerapannya di Kopi Kenangan? Monggo silakan Mas Agus. Ya, jadi kalau pembagian shift itu ada yang 2 shift, ada yang 3. Jadi tergantung outletnya mana, karena ada outlet yang memang bukanya sampai ini 24 jam. Betul. Jadi tapi pada prinsipnya untuk jam kerja sendiri kita patuh ya sama regulasi pemerintah. Jadi 8 jam kerja sehari atau 40 jam seminggu itu kita sesuai dengan rules yang aturan main dari pemerintah gitu. Gitu ya. Oke. Terus kemudian Ibu Naura, apa pertimbangan Kopi Kenangan dalam menentukan lokasi untuk membuka gerai baru? Berapa formasi kru yang dibutuhkan untuk satu gerai? Itu pertanyaan Ibu Naura. Ini kayaknya Bu Naura ingin buka bisnis ini ya. Iya. Jangan pakai nama Kenangan, Bu, nanti ditutup Ibu. Pakai nama yang lain aja. Ya, Kopi Novi gitu loh.
Kurang menjual. Oh, iya, menjual kok. Gimana, Mas? Jadi kalau di kita itu kalau kita ambil rata-rata itu 5 sampai 6 itu. 5 sampai 6 ya. Itu 2 shift itu. 2 shift. Tapi kalau pertimbangan Kopi Kenangan menentukan lokasi, mungkin yang tidak terlalu spesifik bisa di-share ke umum apa itu? Yang pertama ini ya pasti tingkat mobilitasnya masyarakat pasti itu ya tingkat keramaian. Lebih memilih untuk ke mall atau pusat-pusat keramaian begitu atau dua-duanya kita coba ya. Cuman kita itu baru ngerasain ternyata di mall itu nggak terlalu oke. Bukan. Ada kalanya itu seperti yang PPKM mall tutup itu, waduh sudah langsung. Itu yang bikin ini, tapi yang bikin survive kita itu malah yang di public space yang lain gitu ya, di ruko kayak gitu. Yang kemudian di SPBU itu yang nggak kita sangka malah penjualannya bagus itu. Di food court apa namanya sentra kuliner lah kalau sekarang itu ya. Itu bagus gitu. Jadi lihat dari ini ya trafficnya itu, human trafficnya itu. Oke. Nah, Ibu Dewi pertanyaannya lebih mendasar ini. Bagaimana awalnya atau tips branding yang dilakukan Kopi Kenangan bisa sampai seperti sekarang? Waduh, ini tanyanya harusnya ke owner ini ya. Tapi sepanjang yang mungkin Mas Agus bisa ceritain aja deh. Tapi gini, apa ya? Sekarang kalau ini ya sahabat Merkuri dengar itu kan kalau dengar kenangan gitu kan itu kan pasti ada sesuatu yang membayang gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kalau saya pribadi itu pasti ya nama itu menentukan ini ya, menentukan persepsi orang gitu ya. Jadi mungkin dari pemilihan nama gitu ya itu juga akan berpengaruh ya. Ada kayak mungkin saya sebut nama ya, mungkin di luar kopi gitu ya. Ada namanya mie setan gitu kan awal-awal buka tuh begitu luar biasanya itu ya. Mie kok gandengan sama setan tuh gimana gitu, ini ceritanya ini ya. Jadi itu kan membuat secara nggak langsung itu marketing yang ini juga ya, yang wow juga ya. Nama itu menentukan. Jadi kalau bikin nama itu sekalian nama yang bikin heboh juga sekalian tuh. Kira-kira kalau Mas Agus misalnya diberi kesempatan Novi itu dipilih apa enggak? Mungkin yang belum ada ini mungkin ya kalau kenangan kopi kenangan ada mantan bagian dari menu kita mungkin dari kopi duda atau janda mungkin belum ada itu kayaknya. Jadi meskipun dia tidak tahu. Udah bisa gue. Satu sama itu berarti. Satu-satu ya. Ya, tapi memang secara nggak langsung nama itu membawa image memang. Ya. Itu ya untuk Ibu Dewi saya jadi pengen ketawa. Terakhir tadi. Mas Angga, dalam rekrut karyawan baru khususnya anak-anak milenial apa yang perlu menjadi pertimbangan? Monggo silakan, mungkin ini bisa jadi masukan juga untuk sahabat-sahabat Merkuri yang bisnisnya memang mengandalkan anak-anak milenial di garda terdepan karyawannya gitu. Ya, ini saya buka sedikit ya. Jadi kita sudah tidak menerapkan ini ya seleksinya melalui nilai-nilai atau apa gitu. Kita jujur aja enggak gitu ya. Mudah-mudahan ini nggak didengar ini ya adik-adik kita yang lagi ujian nanti sangkanya nilai nggak penting lagi. Iya. Tapi pertama kita pasti adalah attitude gitu. Attitude ya. Jadi attitude ini oke, milenial boleh, tapi attitude gitu ya. Attitude ini tidak hanya berperilaku baik aja, enggak ya, tapi cara dia bersikap juga di media sosial. Jadi karyawan yang itu kadang kita kalau ini kan kita cekin ke media sosialnya itu. Jadi kan gampang sekarang tuh gampang cara cross check gitu kan, pasti semua orang minimal punya satu media sosial pasti itu. Kita cross check gitu ya. Jadi filter pertama adalah dari ini, dari attitude ya, karakternya dia. Baru yang lain itu akan ngikut gitu. Kalau karakternya bagus, ininya oke, itu pasti kita baru lanjut lagi. Dan kita sudah tidak menggunakan ini ya, kalau semacam tes PNS ada tes masuk soal-soal atau enggak ada. Jadi kita full interview, kita lihat cara dia bersikap atau apa gitu ya, itu akan kelihatan gitu ya. Termasuk misalnya pengetahuan kopinya gitu enggak jadi pertimbangan enggak? Ya pasti kita akan nanya tapi secara umum gitu ya. Dia suka ngopi atau enggak gitu ya. Pasti kita akan wah ini saya bocorin pertanyaan kopi kenangan ini. Ya pasti itu kita singgung tapi secara general gitu. Secara general.
Saya mau nanya ke pakarnya ini soal rekrutmen dan soal tadi attitude. Memang sudah bisa langsung dikenali dari sosmednya, dari apa pengalaman Bu Novi? Pengalaman iya gitu ya, pengalaman iya. Jadi kalau sekarang bahkan kalau misalnya kita tahu nama aja ya, itu langsung browsing gitu, nggak tahu di Google, nanti akan keluarnya bisa di Instagramnya, di LinkedIn-nya, ya di Twitternya atau apa di gitu, Facebooknya itu langsung ketahuan. Dan itu tadi salah satu kan ciri anak muda itu ekspresif gitu ya. Ekspresif gitu. Jadi mau ekspresif happy, ekspresif sedih, ekspresif kecewa. Nah, itu mereka biasanya akan gampang meluapkannya gitu ya, melampiaskan seperti itu. Nah, cuman kan kita bisa ngerti mana yang mengekspresikan hal-hal yang secara ini masih sesuai etika dan mana hal yang sudah kebablasan kan seperti itu gitu kan. Kalau misalnya kita merekrut orang yang terlalu ekstrim atau terlalu kalau bicara itu misalnya istilahnya blunt itu to the point. Nah, itu kan karena ini bisnisnya pelayanan gitu ya, mungkin pasti akan jadi pertimbangan seperti itu. Iya. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Agus. Apa strategi khusus dari Kopi Kenangan sebagai bagian dari industri F&B menghadapi bukan cuma maraknya persaingan bisnis, tapi juga kondisi pandemi. Pandemi sempat turun jauh, Mas? Jujur loh ya. Aduh ini. Gak usah dia yang jawab, yang lihat aja bisa jawab. Loh, Bu Novi sudah tahu. Tapi memang sempat mengalami pastilah ya. Sempat. Tapi kita karena ini ya di masa pandemi itu kan kita kan industrinya mainnya adalah F&B ya, dan itu kan masuk industri kritikal. Jadi boleh beroperasi dengan pembatasan yang ketat gitu Dine-in nggak boleh gitu. Tapi untungnya adalah honestly kita kan konsepnya grab and go. Jadi kita nggak seberapa ini ya, jadi nggak seberapa terpukul ya. Nggak seberapa gitu ya. Jadi karena konsumen rata-rata itu kalau beli itu ya udah beli terus dibawa pulang gitu ya. Dan kita jarang ada yang memang ada dine-in-nya itu ada jarang. Oke. Tapi kalau bicara apakah pengaruh, ya pasti itu pengaruh. Ya, gitu. Terus strategi apa? Kalau boleh dibocorin mungkin yang selama ini dilakukan. Yang umum aja, kalau yang spesifik nanti ditiru sama mantan. Ya. Jadi kalau strategi umum pasti kita ini ya, kualitas itu nomor satu ya. Kualitas ya. Betul. Terus yang kedua adalah pelayanan. Oke, kualitas kita dapat, bagaimana dengan pelayanan kita ke customer. Sekarang kan kadang kan customer itu beli itu kan bukan ada ya, customer itu beli bukan karena mungkin rasanya dia ini, tapi mungkin karena pelayanannya gitu ya. Mungkin Mas Aldi sendiri, Bu Novi sendiri kan pernah, ini kok saya beli di sini kok orangnya ramah gini ya. Nah, itu kadang mereka yang bikin kembali itu karena itu gitu. Bahkan ada konsumen tuh yang upload di media sosialnya dia dengan salah satu barista kita itu yang dia tuh intinya gini, dia posting sebetulnya nggak suka kopi gitu ya, tapi dia itu senang sama pelayanan di sini, kalau beli di sini suka gitu ya. Gitu. Jadi pelayanan gitu. Dan kita ada ininya juga ya, ada penilaian juga dari segi pelayanan kan, setiap bulan tuh pasti kita akan ini ya, kunjungan itu ke setiap outlet itu ada bagian tertentunya itu yang menilai pelayanan dari Kopi Kenangan sendiri gitu. Dan itu orangnya Kopi Kenangan, tapi mereka nggak tahu gitu. Jadi kayak misteri guest-nya gitu. Yes, betul. Okay. Jadi itu yang akan seberapa poin penilaiannya ini terhadap customer gitu ya, pelayanan gitu. Oke. Melengkapi Mas Agus, Bu Novi, apa strategi-strategi yang harusnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di era seperti sekarang, terutama kalau bisnisnya itu masih F&B. Banyak anak mudanya gitu. Terutama banyak anak mudanya juga karyawannya. Gini, mereka ini prinsipnya itu kan kalau work hard, play hard gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak sekarang katanya nih, ya ada beberapa yang saya lihat begitu, tapi ternyata juga nggak semua gitu. Tapi kebanyakan, jadi mereka kalau misalnya sedang diberikan pekerjaan tertentu ya mereka akan getu gitu ya. Betul. Bahasanya kita itu mereka akan berusaha keras untuk merealisasikan. Tapi begitu selesai ya itu tadi play hard gitu. Jadi benar-benar kadang
dilepaskan pekerjaannya gitu. Nah, kalau misalnya industrinya seperti sekarang yang ada seperti F&B yang seperti ini, nah itu tadi mungkin tantangannya adalah bagaimana tadi itu supaya itu terjaga. Jadi ketika mereka sedang on duty, ya itu tadi work hard-nya itu kita dapat gitu loh. Seperti itu. Jadi mengelola emosi maintain mereka supaya kemudian produktivitasnya tetap terjaga. Nah, dengan yang seperti itu maka pengelolaannya, jadi kalau tadi itu misalnya apresiasi atas ide atau hasil pekerjaan mereka itu bisa mereka dapatkan gitu kan. Gitu kayak tadi kan saya dengar ceritanya ada sistem bonus premi atau insentif tadi gitu kan. Gitu. Jadi atas apa yang sudah mereka lakukan ya mereka mendapatkan itu. Terus kemudian juga komunikasi yang non birokrasi itu sesuatu yang kalau pengelolanya ini ya memang harus cari orang-orang muda kayak Mas Agus gini gitu ya. Gitu. Jadi komunikasinya itu yang mungkin sama gitu ya, bahasanya sama, nggak harus birokrasi kayak gitu. Karena ada yang misalnya kalau misalnya ini dikelola oleh orang-orang yang kolonial gitu generasi supaya nggak ada cultural lag lah ya. Nah itu kan jadinya nanti kan harus menyebut misalnya harus bapak ibu, kalau enggak ini mungkin tersinggung atau apa. Nah kalau ini kan mereka merasa egaliter, mereka merasa sama kayak gitu. Jadi komunikasinya yang lebih terbuka, yang apresiatif itu tadi juga harus lebih dikembangkan seperti itu. Dan yang ini adalah program pengembangannya saya rasa gitu. Jadi program pengembangannya bahwa kalau mereka bekerja di sana itu tadi bahwa mereka nggak stuck di situ saja gitu. Mereka dapatkan lebih dalam dari apa yang mereka sudah lakukan sekarang. Karena pengembangan itu bisa ke samping gitu ya, bisa ini ke samping tapi juga bisa ke dalam, kedalaman kedalaman ekspertis yang mereka miliki kayak gitu. Saya rasa itu juga sesuatu yang mungkin tadi nggak sempat cerita tapi itu ada di Kopi Kenangan di manajemen pengelolaan SDM-nya begitu. Ya, saya percaya pasti seperti itulah ya. Karena outletnya banyak, nggak mungkin kalau nggak diciptakan sistemnya gitu kan nggak tahu tadi katanya berapa 500 ya se-Indonesia. 500 lebih. 500 se-Indonesia kalau misalnya tadi itu satu gerai aja 5 gitu kan kita bisa bayangkan sudah berapa orang. Nggak mungkin HR akan keliling kemudian ngamati mereka pasti melibatkan store manajernya seperti itu. Kalau misalnya harus keliling-keliling nanti Mas Agus bisa dipanggil Om sama anaknya. Karena anaknya bingung ini siapa ini gitu ya. Tapi thank you, waktu kita extend 4 menit. Terima kasih banyak Mas Agus Haryanto, SR Regional PT Bumi Berkah Boga yang salah satu produknya adalah Kopi Kenangan. Terima kasih sudah berkenan berbagi kiat dan tipsnya. Sukses selalu untuk Kopi Kenangan, Mas Agus dan teman-teman, sehat-sehat terus ya. Terima kasih Mas Aldi dan Bu Novi dan sahabat Mercury FM Surabaya sudah undang ya. Ya. Kapan-kapan mampir. Oke, boleh. Bisa membandingkan Kopi Kenangan dengan Pot Cafe ya. Iya. Kapan-kapan saya nanti diingetin aja bahwa produknya di sini. Oh iya. Bu ingetin loh, Bu. Ya. Jangan lupa loh. Bu Novi yang terakhir ini di garis bawahi loh ya. Sebelum Bu Novi mau menyampaikan ada info apa dari MSC. Harusnya cocok nih pagi-pagi ini ngopi nih ya. Loh lah ya itu makanya.